Shalom, perkenalkan nama saya Juliati dengan NIRIM 1020207922 dari kelas C Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan membahas 3 materi terakhir yang dibahas dalam mata kuliah kurikulum pendidikan agama Kristen. Yang pertama, fondasi kurikulum, dan kedua, model pengembangan kurikulum, dan yang ketiga, dinamika kurikulum. Yang pertama, fondasi kurikulum. Kurikulum yang memiliki fondasi atau landasan yang kuat adalah sebuah kurikulum yang memberikan jaminan bahwa pendidikan akan berjalan dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas. Jika memiliki fondasi yang kuat, maka akan membuat bangunan kurikulum itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pembelajaran apapun. Dalam kurikulum apapun, tidak hanya terdiri atas satu landasan atau fondasi, tetapi banyak landasan. Dalam kurikulum ada berbagai landasan. Yang pertama, filsafat. Dalam filsafat ini dibedakan pula menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum meliputi metafisika yang berbicara tentang realita atau kenyataan tentang manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian epistemologi, persoalan pengetahuan, menganggap bahwa pengetahuan bersumber dari alam, dan aksiologi berbicara tentang keindahan, kecantikan, ataupun kebaikan. Kemudian filsafat khusus terdiri atas hukum, ilmu pendidikan. Nah, adapun manfaat filsafat dalam pendidikan, yang pertama, kurikulum pendidikan yang mendasarkan diri pada filsafat akan memberi tujuan dan arah pendidikan, atau dengan adanya filsafat akan membantu memberikan tujuan dan arah pendidikan itu jelas. Dan yang kedua, hasil yang akan dicapai ada gambaran yang jelas. Komponen filsafat terdiri atas beberapa. Yang pertama, perennialisme, aliran yang berorientasi pada nostalgia. Yang kedua, eksistensialisme. Ketiga, eksistensialisme. Keempat, progresivisme. Dan yang kelima, rekonstruktivisme. Aliran filsafat perennialisme, eksistensialisme, dan esensialisme akan memberikan atau akan melahirkan kurikulum subjek matter atau subjek akademis, yaitu lebih banyak menekankan pada konsep pengetahuan atau transfer ilmu. Progresitivisme menekankan pada kurikulum pribadi atau humanis menyangkut kemanusiaan. Rekonstruktivisme melahirkan interaksi sosial. Kemudian landasan dari kurikulum yang kedua ialah landasan psikologi. Psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan sosiologi menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat. Kurikulum harus mempertimbangkan berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Aspek-aspek kebudayaan harus di-cover yang seiring dengan nilai-nilai pendidikan. Kemudian landasan yang keempat, landasan yuridis. Landasan yang kelima ialah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 yang menjadi komponen dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, evaluasi. Tujuan yang menjadi tujuan kurikulum yang pertama ialah tujuan pendidikan nasional, termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan institusional
ada visi misi, tujuan kurikuler, selamanya ada pada bidang studi, dan tujuan operasional sekaitan dengan materi pembelajaran yang dibuat dalam tingkat SD sampai SMA atau RPP dan perguruan tinggi RPS. Kemudian isi selalu berkaitan dengan materi pelajaran atau materi yang akan diajarkan. Kemudian metode ialah cara yang digunakan untuk mencapai apa yang dipaparkan dalam isi atau strategi pembelajaran. Kemudian evaluasi adalah mengevaluasi kembali apa yang telah dipelajari. Materi yang kedua ialah model pengembangan kurikulum. Sebuah kurikulum memiliki model atau tipe tergantung pada orang, keluarga, gereja, dan sekolah. Model pengembangan kurikulum terdiri atas pertama, administratif, merupakan model pengembangan kurikulum yang disebut top down, dari atas ke bawah. Guru dalam model ini bertugas sebagai pelaksana. Dan model kedua disebut grassroots atau dari bawah atau desentralisasi, yang disusun oleh sekolah sendiri berdasarkan kemampuannya, lalu kemudian disahkan oleh pusat, dan guru dan orang tua menjadi perancang dari kurikulum. Model yang ketiga, model sentral desentral, gabungan dari administratif dan desentralisasi, di mana guru dan pejabat di pusat sama-sama berpartisipasi dan ikut dalam menyusun kurikulum. Yang keempat, model Beckham melalui 4 langkah. Yang pertama, pejabat menentukan lokasi pilot project atau lokasi uji coba. Yang kedua, menentukan personal yang akan bekerja atau tim kerja. Yang ketiga, job description atau pengorganisasian. Kemudian merumuskan tujuan umum atau khusus, menentukan pengalaman belajar, memilih atau menseleksi materi, menentukan kegiatan evaluasi, dan menentukan desain. Pelaksanaan kurikulum merupakan pekerjaan yang rumit karena memerlukan kesiapan dalam banyak hal. Guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, fasilitas siswa, dana, manajemen, pimpinan sekolah atau administrator sekolah. Yang kelima, mengevaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi sistem dalam kurikulum. Model yang kelima yaitu model Taylor. Taylor mengatakan bahwa kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan iptek, dan sesuai tahap yang jelas: tujuan pendidikan, proses pembelajaran, tahap organisasi, pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi belajar. Materi yang ketiga, dinamika kurikulum. Untuk membahas tentang dinamika kurikulum, perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan dinamika. Jadi, dinamika sering diartikan dengan perubahan atau inovasi.
dapat juga diartikan sebagai perubahan yang berjalan. Perubahan kurikulum merupakan suatu kegiatan atau usaha yang disengaja untuk menghasilkan kurikulum baru secara lebih baik yang didasarkan atas perbedaan satu atau lebih komponen kurikulum dalam 2 periode waktu yang berdekatan. Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian dan juga dapat bersifat menyeluruh atau semuanya. Nah, perubahan yang dikatakan sebagian apabila perubahan tersebut hanya terjadi pada komponen kurikulum tertentu, misalnya perubahan metode mengajar atau metode penilaian saja. Perubahan yang bersifat sebagian ini tidak akan banyak berpengaruh pada komponen lainnya. Berikut adalah kurikulum yang bersifat menyeluruh. Terjadi jika dalam kegiatan kurikulum itu terjadi perubahan terhadap keseluruhan komponen kurikulum, misalnya perubahan yang mencakup komponen tujuan, isi, metode, media, organisasi, dan strategi pelaksanaannya. Makna perubahan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Pembaharuan atas kurikulum hanyalah dilakukan apabila pihak guru atau ada suatu keyakinan terhadap pembaruan tersebut. Pembaharuan merupakan suatu usaha yang disengaja dan dirancangkan atas pertimbangan dan keputusan yang matang. Tujuan perubahan kurikulum ialah untuk memperlengkapi kekurangan-kekurangan dari yang ada dalam kurikulum sebelumnya. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang harus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Perubahan kurikulum terjadi karena mengikuti perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, iptek dalam masyarakat, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Ada hal yang mendasari terjadinya perubahan dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 karena didasarkan pada banyak tantangan di masa depan, juga kompetensi masa depan. Tantangan masa depan diantaranya yaitu globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, dan masih banyak hal yang mendasari terjadinya perubahan dari kurikulum yang satu ke yang lain. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.